Mari kita lihat pencapaian Ganjar di sektor pertanian. Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional nomor 2 dalam produksi beras dan hortikultura. Ini bisa tercapai berkat program Ganjar dalam distribusi pupuk, bunga kredit KUR yang rendah, badan usaha milik petani, dan sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prestasi Ganjar ini bertolak belakang dengan Prabowo Subianto yang gagal mengurusi food estate. Kita lihat di Kalimantan Tengah ada sekitar 600 hektar tanaman singkong mangkrak, 17.000 hektar gagal panen. Di Sumatera Utara, 748 hektar lahan ditinggalkan petani. Hai sobat, senang berjumpa lagi. Saya Bung Klau, mari kita racik. Tiga bakal capres-cawapres telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Posisi Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto yang didukung ayahnya Presiden Jokowi ternyata tidak membantu mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran. Intervensi kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi dan iparnya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tiket cawapres kepada Gibran ternyata mendapat perlawanan publik yang saat ini sudah rasional dan kritis. Rakyat termasuk pendukung Jokowi tidak lagi membabi buta mendukung Jokowi yang di ujung pemerintahannya mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya. Rakyat menolak lahirnya kakistokrasi, sebuah persekongkolan jahat dari orang-orang yang berniat jahat untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok. Karena rakyat menolak kakistokrasi, maka logis adanya pilihan mereka jatuh pada pemimpin yang dinilai mereka baik dari sisi moral, perhatian kepada rakyat, dan prestasi kerja. Oleh karena itu sobat, wajar dan logis ketika keluar hasil survei akhir Oktober dari Nawacita Survei Indonesia yang menempatkan Ganjar Mahfud serta PDI Perjuangan di urutan pertama. Dalam simulasi tiga pasangan, Ganjar Mahfud berada di urutan pertama dengan elektabilitas 39,73%, sementara Prabowo Gibran 37,86% dan Anies Mohaimin 18,53%. Dari posisi suara ini, peluang Ganjar Mahfud menang satu putaran terbuka cukup lebar karena hanya dibutuhkan tambahan sekitar 12% suara untuk menang satu putaran. Sesuai pasal 416 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasangan dinyatakan menang satu putaran jika memperoleh lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ganjar Mahfud unggul di Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun Prabowo Gibran hanya unggul di Sumatera dan Sulawesi. Tambahan 12% suara itu bisa terjadi menurut saya mengingat Ganjar dan Mahfud sudah mulai belusukan ke seluruh Indonesia. Namun, jika Pilpres berlangsung 2 putaran, menurut Nawacita, Ganjar Mahfud sukses melibas Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud memperoleh 49,13%, sedangkan Prabowo Gibran memperoleh 46,25%. Masih 4,62% yang belum menentukan pilihannya. Dari 13 bidang yang disurvei Nawacita, Ganjar Mahfud unggul di 8 bidang, sementara Prabowo Gibran 5 bidang. Anies dan Mohaimin selalu berada di urutan terakhir pada sebuah bidang. Sobat, survei Nawacita ini menurut saya merupakan gambaran nyata dari rekam jejak Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud unggul di bidang-bidang penting dan strategis yang terkait dengan mengatasi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, energi, dan sumber daya alam adalah sektor-sektor yang berpotensi membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita lihat pencapaian Ganjar di sektor pertanian. Ganjar berhasil menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional nomor 2 dalam produksi beras dan hortikultura. Ini bisa tercapai berkat program Ganjar dalam distribusi pupuk, bunga kredit KUR yang rendah, badan usaha milik petani, dan sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prestasi Ganjar ini bertolak belakang dengan Prabowo Subianto yang gagal mengurusi food estate. Kita lihat di Kalimantan Tengah ada sekitar 600 hektar tanaman singkong mangkrak, 17.000 hektar gagal panen. Di Sumatera Utara, 748 hektar lahan ditinggalkan petani. Begitu pula ribuan hektar jagung dan sorghum yang terbengkelai di NTT. Temuan Badan
Pemeriksa Keuangan tahun 2021 memperlihatkan kegagalan food estate karena tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid. Bahkan PPATK menemukan ada kebocoran dana hingga 1 triliun rupiah. Jadi sobat, sangat beda sekali kemampuan manajerial dan kemampuan eksekusi antara Ganjar dan Prabowo dalam sektor pangan. Kalau kita bicara soal meningkatkan kesejahteraan, salah satu sektor penting adalah UMKM. Sektor ini juga bisa menyerap tenaga kerja. Selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar sukses membangun UMKM. Tercatat 178.821 usaha pada tahun 2022 dengan omset mencapai 68,48 triliun dan mampu menyerap 1,32 juta tenaga kerja. Bahkan UMKM di Jawa Tengah sudah dikoneksikan dengan teknologi digital melalui program Lapak Ganjar dan Heterospace. Bagaimana dengan Prabowo? Prabowo tidak pernah mengurusi UMKM karena memang bisnisnya kelas konglomerasi. Prabowo juga tidak paham soal digital, sesuatu yang sangat dibutuhkan anak muda di era sekarang dan masa depan. Prabowo juga belum teruji menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Padahal ini sangat penting. Angka kemiskinan saat ini masih sekitar 9%, pengangguran sekitar 5%, sehingga memerlukan presiden yang berpengalaman. Ganjar sudah terbukti sukses menurunkan angka kemiskinan. Kita lihat data BPS tahun 2022, Jawa Tengah adalah provinsi terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan. Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 3,51% selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Prestasi Ganjar ini juga lebih bagus dari Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat awal menjabat Gubernur September 2017, angka kemiskinan di Jakarta 3,78%. Dan saat Anies meninggalkan jabatannya, angka kemiskinan malah naik menjadi 4,69%. Bagaimana dengan pemberantasan korupsi? Jelas sekali pasangan Ganjar Mahfud paling unggul dari Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana integritas dan komitmen seorang Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi. Saya kasih angka 9 untuk Mahfud. Demikian pula dengan Ganjar. Ganjar mendapat penghargaan dari KPK sebagai provinsi paling berintegritas. Ganjar juga menjadi teladan dengan menolak berbagai pemberian dan gratifikasi. Juga memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga nomor 1 sebagai provinsi meritokrasi, anti kolusi dan nepotisme. Ini tentu berbeda dengan cawapres Gibran yang lolos karena kolusi dan nepotisme. Juga Prabowo yang melanggar Undang-Undang Pertahanan Nasional karena membeli 12 pesawat tempur Mirage bekas senilai 12 triliun rupiah. Bahkan Prabowo menyarankan rakyat menerima uang serangan fajar dari politisi. Duet Ganjar Mahfud menampilkan wajah pemimpin yang jujur dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soal kejujuran ini menurut survei SMRC, Ganjar dinilai paling tinggi oleh rakyat sebesar 38%, lalu Prabowo 20% dan Anies 19%. Jadi sobat, hasil survei Nawacita ini sebenarnya hanya mengkonfirmasi sekaligus menguatkan rekam jejak Ganjar Mahfud dalam hal integritas dan prestasi kerja. Ganjar dan Mahfud adalah pemimpin yang sudah matang, lahir dari pergulatan panjang dengan mengandalkan prestasi dan proses yang legal, bukan pemimpin karbitan yang diberi karpet merah oleh orang tua dan paman. Bukan pula pemimpin yang sudah berkali-kali gagal dan mau menang dengan cara-cara licik. Karena itu sobat, mari kita pilih pemimpin yang lahir dari proses yang bersih, tidak nepotisme, tidak didukung pengkhianat reformasi, serta memiliki niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kantong-kantong para penguasa dan kelompok oligarkinya. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.